Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Yuni Andriani SPD. Dalam pembelajaran kimia akan berbagi pengetahuan mengenai asam basa di kelas 11 IPA semester genap. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai KD 4.10, bagaimana trayek pH penentuan larutan asam atau basa berdasarkan indikator alami. Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui bagaimana cara membuat larutan indikator alami. Yang kedua, tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa. Selanjutnya, untuk larutan asam biasanya itu contohnya air jeruk, cuka, dan air aki atau biasa kita kenal dengan H2SO4, sifatnya asam dan kesat. Untuk yang larutan basa biasanya itu rasanya pahit dan bersifat licin, contohnya air sabun dan daun sirih. Bagaimana kita mengetahui apakah larutan tersebut asam atau basa? Apakah boleh dicicipi? Apakah kita harus memegangnya? Tentu tidak, karena senyawa tersebut tidak selalu tidak berbahaya, tetapi senyawa tersebut kebanyakan berbahaya. Contohnya air aki. Ketika kita pegang langsung, kita akan menyebabkan luka bakar atau terkena mata, kita bisa mengalami kebutaan. Sedangkan untuk larutan basah, contohnya NaOH. Kalau kita terkena langsung, tangan kita bisa iritasi dan menyebabkan gatal-gatal. Bagaimana kita mengetahui larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa? Salah satunya menggunakan indikator. Larutan indikator ini merupakan larutan yang apabila dalam suasana asam atau basa, dia akan menimbulkan trayek warna yang berbeda. Misalnya, untuk indikator larutan kita menggunakan metil merah. Sedangkan untuk indikator alami, contohnya kita akan menggunakan bunga sepatu. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator larutan dan indikator alami. Akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Misalnya kita menggunakan indikator larutan, kita menggunakan indikator metil merah. Zat yang akan kita uji yang pertama yaitu air jeruk. Kita tambahkan metil merah. Akan menghasilkan warna pink Fanta. Hal ini menunjukkan bahwa jeruk bersifat asam karena metil Fanta memiliki trayek pH antara 4,3 sampai 6,3. Jadi karena warnanya pink Fanta, jadi larutan jeruk merupakan larutan asam. Untuk yang kedua, kita akan menguji larutan garam. Kita campurkan dengan beberapa tetes metil merah. Akan dihasilkan warna kuning. Hal ini sesuai dengan trayek pH-nya bahwa garam bersifat netral, pH-nya sekitar 6 sampai 7. Untuk yang indikator alami, kita akan menggunakan indikator dari bunga sepatu. Yang akan kita uji kali ini, yang pertama adalah air jeruk. Air jeruk, kita tambahkan beberapa tetes indikator alami dari ekstrak benang sepatu. Akan dihasilkan warna merah muda di antara larutan yang semula berwarna bening. Kita akan uji larutan yang selanjutnya yaitu air sabun. Pada percobaan ini kita pakai sunlight. Setelah itu kita uji, kita tambahkan beberapa tetes indikator alami.
dihasilkan warna ungu. Berbeda dengan yang kita coba tadi terhadap air jeruk. Untuk yang air sabun bersifat basah warnanya keunguan, sedangkan untuk yang air jeruk warnanya kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa bunga sepatu merupakan salah satu tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai indikator alami, karena pada keadaan asam dan basah memiliki perubahan tren warna yang nyata. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai percobaan kita hari ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.